Aku berdiri di tengah bandara internasional yang ramai, dengan koper di sampingku dan tiket pesawat di tangan. Suara pengumuman penerbangan bergema di seluruh terminal. Aku tersenyum, membayangkan liburan indah bersama adikku setelah bertahun-tahun kami tidak punya waktu bersama. Tapi dalam sekejap, tamparan keras mendarat di pipiku. Suara tamparan itu bergema, lebih keras dari semua kebisingan bandara. Semua orang berhenti. Ratusan mata menatap kami. Adikku, Sarah, berdiri di depanku dengan wajah merah penuh amarah. Tangannya masih terangkat setelah menamparku. Aku terdiam. Pipi kananku panas dan menyengat. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa adik yang selama ini kukasihi dan kulindungi melakukan ini kepadaku? Kalau kalian penasaran apa yang terjadi selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena kisah ini akan mengubah hidupku selamanya. Namaku Dina. Aku berusia 32 tahun, dan Sarah adalah adikku yang berusia 28 tahun. Kami tumbuh dalam keluarga yang harmonis. Atau setidaknya itulah yang kupikirkan selama ini. Ayah kami meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung mendadak. Dan sejak saat itu, aku merasa bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan ibu dan Sarah. Sebagai kakak tertua, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kami. Aku bekerja keras sebagai manajer marketing di sebuah perusahaan multinasional, menghabiskan berjam-jam lembur, melewatkan waktu bersama teman-teman, bahkan menunda pernikahanku sendiri, semuanya demi memastikan Sarah bisa kuliah di universitas terbaik dan ibu tidak perlu khawatir soal keuangan. Sarah lulus dengan nilai cemerlang tahun lalu dan langsung mendapat pekerjaan bagus di perusahaan startup teknologi. Aku sangat bangga padanya. Untuk merayakan pencapaiannya dan juga sebagai momen healing bagi kami berdua yang sudah lama didera kelelahan dan kesibukan, aku merencanakan liburan ke Bali selama seminggu. Aku yang membayar semua biaya perjalanan ini, dari tiket pesawat hingga hotel berbintang 5 di tepi pantai. Aku ingin memberikan pengalaman terbaik untuk adikku tercinta. Aku ingin kami bisa tertawa bersama, berbagi cerita, dan mempererat hubungan kami yang akhir-akhir ini terasa sedikit renggang karena kesibukan masing-masing. Pagi itu, kami janjian bertemu di bandara pukul 6 pagi. Aku datang tepat waktu, bahkan 15 menit lebih awal, dengan semangat membara dan senyum lebar. Tapi ketika Sarah tiba, ekspresinya dingin. Matanya tidak memancarkan kegembiraan seperti yang kuharapkan. Ada sesuatu yang aneh, tapi aku mencoba mengabaikannya. Berpikir mungkin dia hanya lelah atau belum sepenuhnya bangun. Aku mendekatinya dengan senyuman dan memeluknya hangat, tapi tubuhnya kaku seperti patung es. Aku bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia hanya mengangguk singkat tanpa menatap mataku. Kami berjalan menuju counter check-in bersama-sama. Aku mencoba mengobrol ringan, bertanya tentang pekerjaannya, tentang rencana kami di Bali, tentang restoran-restoran yang ingin kami kunjungi. Tapi Sarah hanya menjawab dengan singkat, bahkan terkesan malas. Suasana menjadi canggung. Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi tetap berusaha menjaga semangat positifku. Mungkin dia benar-benar lelah, pikirku. Setelah selesai check-in, kami berjalan menuju ruang tunggu keberangkatan. Di tengah perjalanan melintasi terminal yang penuh sesak dengan wisatawan dan keluarga yang ceria, Sarah tiba-tiba berhenti. Aku berhenti juga dan menoleh ke arahnya, bertanya apa yang salah. Yang terjadi selanjutnya adalah momen yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Sarah menatapku dengan pandangan yang sulit kudeskripsikan, campuran antara kemarahan, kekecewaan, dan sesuatu yang lebih dalam yang belum bisa kupahami. Kemudian, tanpa peringatan, tangannya melayang dan mendarat keras di pipiku. Tamparan itu begitu kuat hingga kepalaku sedikit terhentak ke samping. Aku merasakan sensasi panas dan perih yang menyebar di seluruh wajahku. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti berputar. Kebisingan bandara seolah hilang, dan yang tersisa hanyalah deru darahku sendiri di telinga dan tatapan ratusan orang asing yang tiba-tiba tertuju pada kami. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Pikiranku kosong melompong, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Apakah ini mimpi buruk? Apakah aku sedang mengalami halusinasi?
Tapi rasa sakit di pipiku terlalu nyata untuk menjadi ilusi. Sarah, adikku sendiri, yang selama ini kuperlakukan seperti putriku sendiri, yang kulindungi dari segala kesulitan hidup, baru saja menamparku di depan umum. Di bandara. Di antara ratusan orang. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan di sekitar kami. Seorang petugas keamanan bandara mulai berjalan ke arah kami. Tapi aku tidak peduli dengan semua itu. Yang bisa kupikirkan hanyalah satu pertanyaan. Mengapa? Akhirnya, suaraku keluar, gemetar dan lemah. Aku bertanya kepada Sarah, kenapa dia melakukan itu? Apa yang salah? Apa yang telah kulakukan hingga membuatnya begitu marah? Air mataku mulai menggenang, mengaburkan penglihatanku. Sarah menatapku dengan tatapan tajam yang tidak pernah kusaksikan sebelumnya. Kemudian dia berbicara, suaranya keras dan penuh emosi yang tertahan. Dia berkata bahwa aku adalah kakak yang paling egois di dunia. Aku terkejut mendengar kata-kata itu. Egois? Aku, yang telah mengorbankan begitu banyak hal untuknya? Sarah melanjutkan dengan nada yang semakin tinggi. Dia mengatakan bahwa selama ini aku hanya ingin terlihat baik di mata semua orang. Aku hanya ingin dianggap sebagai kakak yang sempurna, yang pengorbanan, yang baik hati. Tapi sebenarnya, semua yang kulakukan adalah untuk memuaskan egoku sendiri. Aku tidak pernah benar-benar mendengarkan apa yang dia inginkan. Aku tidak pernah bertanya tentang perasaannya. Aku hanya terus memberikan ini dan itu tanpa pernah mempertimbangkan apakah dia benar-benar menginginkannya. Dia merasa seperti boneka dalam hidupnya sendiri, sementara aku yang memegang semua kendali. Liburan ke Bali ini, katanya, adalah contoh sempurna. Aku merencanakan semuanya tanpa pernah bertanya apakah dia ingin pergi. Aku memilih hotel, memilih aktivitas, memilih segalanya berdasarkan apa yang kukira dia suka, tanpa pernah benar-benar bertanya. Kata-kata Sarah menghantam dadaku lebih keras dari tamparannya. Aku terpaku, tidak bisa merespons. Apakah ini benar? Apakah selama ini aku benar-benar egois? Aku pikir aku melakukan semua ini karena cinta, karena tanggung jawab, karena aku peduli. Tapi mungkin Sarah benar. Mungkin aku terlalu fokus pada perasaanku sendiri, pada kebutuhanku sendiri untuk merasa berguna, untuk merasa dibutuhkan, hingga aku melupakan bahwa Sarah adalah individu dengan keinginan dan pilihannya sendiri. Tapi mengapa dia harus mengungkapkan semua ini dengan cara yang begitu menyakitkan? Mengapa di tempat umum? Mengapa dengan tamparan? Petugas keamanan akhirnya tiba di samping kami dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Aku mengangguk lemah, mencoba tersenyum meskipun air mata terus mengalir di pipiku. Sarah berbalik dan mulai berjalan menjauh. Aku berteriak namanya, memohon agar dia berhenti, agar kita bisa bicara dengan tenang. Tapi dia tidak menoleh. Dia terus berjalan dengan langkah cepat menuju pintu keluar bandara. Aku ingin mengejarnya, tapi kakiku terasa berat seperti timah. Tubuhku gemetar hebat. Beberapa orang yang baik hati mendekatiku, bertanya apakah aku membutuhkan bantuan, apakah mereka perlu memanggil seseorang. Aku menggeleng, mengucapkan terima kasih dengan suara serak, dan mencoba menenangkan diriku sendiri. Jangan kemana-mana dulu, karena yang terjadi setelah ini akan membuat kalian tidak percaya. Tekan like kalau kalian sudah merasa terhubung dengan kisah ini, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kelanjutannya. Aku berdiri sendirian di tengah bandara yang ramai itu, dengan tiket pesawat di tangan dan impian liburan yang hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku mengejar Sarah? Haruskah aku membatalkan penerbangan? Atau haruskah aku tetap pergi sendiri? Pikiranku kacau balau. Akhirnya, aku memutuskan untuk duduk di bangku terdekat dan mencoba menghubungi Sarah melalui telepon. Aku meneleponnya berkali-kali, tapi dia tidak mengangkat. Aku mengirim puluhan pesan, memohon agar dia mau berbicara denganku, menjelaskan bahwa aku tidak mengerti apa yang terjadi dan aku ingin memperbaiki semuanya. Tidak ada balasan. Sejam kemudian,
Pengumuman boarding untuk penerbangan kami diumumkan. Aku masih duduk di bangku yang sama, menatap kosong ke lantai bandara. Haruskah aku naik ke pesawat itu? Tanpa Sarah, liburan ini tidak ada artinya. Tapi di sisi lain, semua sudah dibayar, sudah direncanakan. Dan mungkin, aku pikir, mungkin aku memang perlu waktu sendiri untuk merenung, untuk memahami apa yang baru saja terjadi, untuk mencari tahu di mana kesalahanku. Dengan hati yang berat dan mata yang masih basah, aku akhirnya memutuskan untuk tetap naik ke pesawat. Mungkin ini adalah yang terbaik untuk saat ini. Penerbangan ke Bali terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di kursi jendela, menatap awan-awan putih di luar, tapi pikiranku terus memutar ulang kejadian di bandara. Tamparan Sarah, kata-katanya yang tajam, tatapan kecewa di matanya. Aku mencoba menganalisis hubungan kami selama bertahun-tahun. Apakah benar aku terlalu mengontrol? Apakah benar aku tidak pernah mendengarkan? Kenangan demi kenangan melintas di benakku. Ketika Sarah ingin mengambil jurusan seni di kuliah, aku yang meyakinkannya untuk memilih bisnis karena lebih menjanjikan secara finansial. Ketika dia ingin pindah ke apartemennya sendiri, aku yang memaksanya tetap tinggal di rumah karena lebih hemat dan aman. Ketika dia ingin berhenti dari pekerjaan pertamanya karena tidak cocok dengan lingkungan kerja, aku yang menahannya dan mengatakan bahwa dia harus bertahan dan belajar beradaptasi. Perlahan, aku mulai menyadari pola yang selama ini tidak kulihat. Sarah benar. Aku memang mengontrol hidupnya. Aku pikir aku membantunya membuat keputusan yang bijak, tapi sebenarnya aku merebut haknya untuk membuat kesalahan dan belajar darinya. Aku merebut haknya untuk hidup sesuai keinginannya sendiri. Semua yang kulakukan memang dari niat baik, tapi dampaknya adalah aku membuat Sarah merasa terkekang, tidak dihargai, dan tidak dipercaya untuk mengelola hidupnya sendiri. Air mataku mengalir lagi ketika menyadari ini. Betapa bodohnya aku. Betapa egoisnya aku. Meskipun dengan dalih cinta dan kepedulian. Aku tiba di Bali sore hari. Hotel yang kupesanan sangat indah. Persis seperti di foto-foto. Kamar kami, atau seharusnya kamar kami, menghadap langsung ke pantai dengan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Tapi keindahan semua ini terasa hambar tanpa Sarah. Aku berbaring di tempat tidur yang luas, memeluk bantal, dan menangis. Aku merasa sangat kesepian dan bersalah. Aku mencoba menelepon Sarah lagi, tapi masih tidak ada jawaban. Aku juga menelepon ibu, tapi dia tidak mengangkat. Mungkin Sarah sudah menceritakan semuanya kepada ibu, dan sekarang ibu juga marah kepadaku. Malam pertama di Bali, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan cara untuk memperbaiki hubungan dengan Sarah. Aku menyadari bahwa meminta maaf saja tidak akan cukup. Aku perlu menunjukkan perubahan nyata. Aku perlu belajar untuk mundur selangkah, untuk memberi Sarah ruang bernapas, untuk menghormati keputusan-keputusannya meskipun aku tidak selalu setuju. Ini akan sulit bagiku, karena selama ini peranku sebagai kakak pelindung sudah menjadi bagian besar dari identitasku. Tapi demi Sarah, demi hubungan kami, aku harus berubah. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak menghabiskan waktu di hotel. Aku pergi keliling Bali sendirian, mengunjungi pura-pura, pantai-pantai, dan sawah-sawah hijau yang indah. Aku mencoba menenangkan pikiranku dan mencari perspektif baru. Di sebuah pura tua yang sunyi, aku duduk sendirian dan bermeditasi. Aku berdoa untuk kebijaksanaan, untuk kekuatan, untuk kemampuan menjadi kakak yang lebih baik. Di sana, di tengah ketenangan dan spiritualitas Bali, aku mulai merasakan kedamaian dalam hatiku. Aku mulai menerima kesalahanku dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Hari ketiga di Bali, teleponku berdering. Jantungku berdebar kencang ketika melihat nama ibu di layar. Aku mengangkat dengan tangan gemetar. Suara ibu terdengar lelah tapi lembut. Dia mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan Sarah dan mendengar semua yang terjadi. Ibu tidak memarahi siapapun, tapi dia meminta kami berdua untuk berpikir jernih dan mencoba memahami perspektif satu sama lain.
Ibu mengatakan bahwa dia memang selama ini menyadari ada ketegangan antara kami, tapi dia tidak tahu caranya untuk mengatasinya. Ibu juga mengakui bahwa setelah ayah meninggal, dia terlalu bergantung padaku untuk mengurus Sarah, dan mungkin ini memberikan beban yang terlalu berat di pundakku dan membuatku merasa harus sempurna sepanjang waktu. Mendengar kata-kata ibu, aku menangis lagi. Ibu tidak menyalahkanku, tapi juga tidak membenarkan cara Sarah mengekspresikan kemarahannya. Ibu hanya ingin kami berdua bahagia dan bisa kembali dekat seperti dulu. Ibu menyarankan agar aku menyelesaikan liburanku di Bali, menggunakan waktu itu untuk refleksi dan healing, dan ketika aku kembali, kami akan duduk bersama dan berbicara dengan kepala dingin. Aku setuju dengan saran ibu. Aku berjanji akan mencoba menikmati sisa liburan ini dan menggunakannya untuk introspeksi diri. Setelah telepon dengan ibu, aku merasa sedikit lebih baik. Setidaknya ada harapan bahwa kami bisa memperbaiki hubungan ini. Aku mulai benar-benar menikmati Bali. Aku mengikuti kelas yoga di tepi pantai, mencoba berbagai makanan lokal, berbicara dengan orang-orang lokal yang ramah, dan menuliskan semua refleksiku dalam jurnal. Setiap malam, aku menulis surat untuk Sarah, meskipun aku belum tahu kapan akan memberikannya. Dalam surat-surat itu, aku menulis semua penyesalanku, semua kesalahanku, dan semua komitmenku untuk berubah. Aku juga menulis semua kenangan indah kami, semua momen yang membuat aku bangga menjadi kakaknya, dan betapa aku mencintainya meskipun aku tidak selalu menunjukkannya dengan cara yang tepat. Hari kelima di Bali, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku sedang duduk di sebuah kafe kecil di Ubud, menikmati kopi Bali dan membaca buku, ketika tiba-tiba seseorang duduk di seberangku. Aku mendongak, dan jantungku hampir berhenti. Sarah. Dia ada di sana, duduk di depanku dengan mata yang juga sembab, tanda bahwa dia juga telah menangis banyak. Kami terdiam, saling menatap untuk beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Kemudian, tanpa kata-kata, kami berdua mulai menangis. Aku berdiri dan memeluknya, dan kali ini dia tidak kaku. Dia membalas pelukanku dengan erat, dan kami menangis di pelukan satu sama lain di tengah kafe yang ramai itu. Setelah kami tenang, kami duduk dan mulai berbicara. Benar-benar berbicara, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Sarah menjelaskan bahwa tamparan itu adalah akumulasi dari frustrasi bertahun-tahun yang tidak pernah dia ekspresikan. Dia merasa bersalah setelah melakukannya, sangat bersalah, tapi dia juga merasa lega karena akhirnya dia bisa melepaskan semua yang terpendam. Dia mengatakan bahwa dia memutuskan untuk datang ke Bali karena dia menyadari bahwa kami tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan menghindari satu sama lain. Dia ingin kami memperbaiki hubungan kami, tapi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Dia ingin hubungan yang lebih setara, di mana aku bukan hanya pelindung atau pengatur, tapi seorang sahabat dan saudara yang saling menghormati. Aku mendengarkan dengan saksama setiap kata yang Sarah katakan. Kali ini benar-benar mendengarkan, tanpa mencoba membela diri atau memotong pembicaraannya. Ketika dia selesai, aku mengakui semua kesalahanku. Aku meminta maaf, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan komitmen nyata untuk berubah. Aku berjanji akan belajar untuk mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Aku berjanji akan menghormati keputusan-keputusannya, bahkan jika aku tidak setuju. Aku berjanji akan berhenti mencoba mengontrol hidupnya dan mulai mendukungnya dalam perjalanan hidupnya sendiri, dengan segala kesalahan dan pembelajaran yang menyertainya. Sarah menatapku dengan mata yang berkaca-kaca dan mengangguk. Dia menerima permintaan maafku, dan dia juga meminta maaf karena cara dia mengekspresikan kemarahannya yang sangat menyakitkan dan memalukan. Kalau kalian sampai di sini dan merasa cerita ini benar-benar menyentuh hati kalian, tolong bantu channel ini berkembang dengan tekan tombol subscribe dan share video ini ke orang-orang terdekat kalian yang mungkin juga mengalami hal serupa. Karena cerita ini masih memiliki ending yang sangat berarti. Kami menghabiskan sisa liburan di Bali bersama-sama, tapi dengan dinamika yang sangat berbeda. Kali ini, aku bertanya kepada Sarah apa yang ingin dia lakukan, tempat apa yang ingin dia kunjungi, makanan apa yang ingin dia coba. Aku belajar untuk mengikuti lead-nya, bukan selalu menjadi yang memimpin. Dan yang mengejutkan,
aku menemukan bahwa ini justru lebih menyenangkan. Aku bisa melihat Sarah bersinar dengan kebahagiaan ketika dia membuat keputusannya sendiri, dan melihat keputusan-keputusan itu membuahkan pengalaman yang indah. Kami tertawa bersama, berbagi cerita dengan cara yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya, dan aku merasakan kedekatan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Suatu malam, kami duduk di pantai di bawah bintang-bintang, mendengarkan suara ombak yang menenangkan. Sarah bercerita tentang mimpi-mimpinya, tentang hal-hal yang ingin dia capai dalam hidupnya, tentang ketakutan-ketakutannya, dan tentang harapan-harapannya. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menghakimi, tidak mencoba memberi saran yang tidak diminta, hanya mendengarkan dan mendukung. Di akhir ceritanya, Sarah menatapku dan berkata, "Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah akhirnya benar-benar mendengarkan aku." Kata-kata itu sederhana, tapi artinya sangat dalam bagiku. Itu adalah pengakuan bahwa aku sudah mulai berubah, dan perubahan itu dihargai. Kami pulang ke rumah dengan hubungan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tamparan di bandara itu, meskipun sangat menyakitkan, ternyata adalah titik balik yang kami butuhkan. Itu adalah cara Sarah yang ekstrim untuk membangunkanku dari pola perilaku yang destruktif, dan itu berhasil. Tentu saja, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Masih ada saat-saat ketika instingku untuk mengontrol muncul kembali, ketika aku ingin memberitahu Sarah apa yang harus dia lakukan. Tapi sekarang aku lebih sadar, dan aku bisa mengendalikan diri. Aku belajar untuk mundur, untuk menahan diri, dan untuk percaya bahwa Sarah mampu membuat keputusan yang baik untuk dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah kejadian di bandara dan liburan kami di Bali, hubungan kami terus membaik. Kami mulai memiliki ritual mingguan untuk makan malam bersama, hanya kami berdua, di mana kami berbagi tentang minggu kami, tentang tantangan yang kami hadapi, dan tentang hal-hal yang membuat kami bahagia. Tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada nasihat yang tidak diminta, hanya dua saudara yang saling mendukung dan mencintai dengan cara yang sehat. Sarah juga mulai lebih terbuka tentang hidupnya, tidak lagi merasa perlu menyembunyikan hal-hal dari aku karena takut akan penilaian atau kontrol. Dan aku belajar untuk merayakan pencapaian Sarah tanpa mengklaimnya sebagai hasil dari bantuan atau bimbinganku. Suatu hari, Sarah datang kepadaku dengan berita besar. Dia telah diterima untuk program pertukaran kerja di Jepang selama 1 tahun. Ini adalah kesempatan luar biasa yang akan membuka banyak pintu dalam karirnya. Tapi dia ragu untuk menerimanya karena dia tidak ingin meninggalkan ibu sendirian di rumah. Dan dia juga merasa bersalah meninggalkan aku. Instingku yang lama hampir muncul. Insting untuk mengatakan bahwa dia harus tetap di sini, bahwa keluarga lebih penting, bahwa kesempatan lain akan datang. Tapi aku menahan diri. Aku mengambil napas dalam-dalam, melihat ke mata Sarah yang penuh harapan sekaligus keraguan, dan aku berkata, "Sarah, ini adalah kesempatanmu. Ambillah. Ibu dan aku akan baik-baik saja. Kami bangga padamu, dan kami akan selalu mendukungmu, dimanapun kamu berada." Wajah Sarah langsung berubah. Matanya berbinar, senyum lebar mengembang di wajahnya, dan dia memelukku dengan sangat erat. "Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah percaya padaku," katanya dengan suara yang bergetar karena emosi. Dan di momen itu, aku menyadari bahwa inilah yang dimaksud dengan mencintai seseorang dengan cara yang sehat. Bukan dengan mengekang mereka di dekatmu, bukan dengan mengontrol setiap langkah mereka, tapi dengan memberi mereka kebebasan untuk terbang, untuk mengejar mimpi mereka, dan untuk menjalani hidup mereka sendiri, sambil selalu ada di sana sebagai jaring pengaman jika mereka membutuhkanmu. Sarah berangkat ke Jepang 3 bulan kemudian. Hari keberangkatannya, kami semua mengantar dia ke bandara. Ya, bandara yang sama di mana kejadian itu terjadi. Saat kami berdiri di terminal yang sama, Sarah menatapku dan tersenyum. "Kak, kamu ingat tempat ini?" tanyanya dengan nada main-main. Aku tertawa. "Bagaimana bisa aku lupa? Ini adalah tempat di mana kamu menamparku di depan ratusan orang." Kami berdua tertawa. Dan ibu yang berdiri di samping kami bertanya apa yang lucu. Kami hanya menggeleng, berbagi momen pribadi kami yang penuh makna.
Sebelum Sarah melewati pintu keberangkatan, dia memelukku sekali lagi dan berbisik di telingaku. Maafkan aku untuk tamparannya, tapi terima kasih untuk semua yang terjadi setelahnya. Kamu adalah kakak terbaik yang bisa kuminta, dan aku mencintaimu. Air mataku mengalir, tapi kali ini adalah air mata kebahagiaan dan kedamaian. Aku memeluk Sarah dengan erat, mencium kepalanya, dan berkata, "Aku yang harus berterima kasih padamu. Kamu membangunkanku. Kamu membuatku menjadi pribadi yang lebih baik. Aku mencintaimu, Sarah. Selalu." Kami berpisah, dan aku melihat Sarah berjalan menuju gerbang keberangkatan dengan langkah penuh percaya diri. Tidak ada lagi bayangan keraguan atau kekangan. Dia bebas, dan aku bahagia melihatnya seperti itu. Setahun berlalu dengan cepat. Sarah berkembang pesat di Jepang, mengirimkan kami foto-foto dan cerita-cerita tentang pengalamannya yang luar biasa. Dia belajar budaya baru, bahasa baru, dan membangun jaringan profesional yang kuat. Kami tetap rutin video call setiap minggu, dan hubungan kami semakin kuat meskipun terpisah jarak ribuan kilometer. Aku sendiri juga mengalami banyak perubahan. Aku akhirnya mulai fokus pada kehidupanku sendiri, pada mimpi-mimpiku sendiri yang selama ini kuabaikan. Aku mulai mengambil kelas fotografi, hobi yang selama ini kusimpan karena merasa tidak punya waktu. Aku juga mulai lebih aktif secara sosial, membangun persahabatan yang lebih dalam, dan bahkan mulai membuka hati untuk kemungkinan hubungan romantis. Ketika Sarah kembali dari Jepang setahun kemudian, dia disambut oleh keluarga yang utuh dan bahagia. Hubungan kami telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih matang dan seimbang. Kami bukan lagi dalam dinamika pelindung dan yang dilindungi, pengontrol dan yang dikontrol. Kami adalah dua perempuan dewasa yang saling menghormati, saling mendukung, dan saling mencintai dengan cara yang sehat dan membebaskan. Ini adalah akhir dari kisah kami, tapi ini juga adalah awal dari chapter baru dalam hidup kami. Kalau kalian merasa cerita ini mengajarkan sesuatu yang berharga, tolong like video ini, subscribe channel kami, dan bagikan ke orang-orang yang mungkin membutuhkan perspektif.